Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir di pagi hari ini, dan hari ini kita lanjut ke presentasi kelompok 4 ya, mengenai konsep demokrasi pada hak dan kewajiban dalam bingkai HAM dan negara hukum. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan kita berdoa dulu. Andita Dufa ada? Silakan dibimbing Andika Dufa, Andita Dufa, Duha. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih Mbak Andita. Teman-teman semuanya, kita lanjut presentasi kelompok 4 ya. Hari ini kelompok 4 akan membahas mengenai konsep demokrasi, dan diharapkan nanti untuk kelompok lainnya silahkan memberikan tanggapan, pertanyaan maupun pendapatnya mengenai tema yang dipresentasikan. Berarti nanti dari kelompok 1, 2, 3, dan 5 ya, silahkan membuat tanggapannya. Kemudian untuk yang notulensi silahkan dicatat, nanti diserahkan ke saya. Silahkan untuk yang presentasi saya berikan ke kelompok. Boleh. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, izin bertanya apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu konsep demokrasi dan hak kewajiban dalam bingkai hak negara hukum. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Indonesia dengan NIM 2305093003. Saya Raffi Isahrini dengan NIM 2305093002. Saya Andika Davindra Budimansyah dengan NIM 2305093008. Saya Adi Pratama Zulfan Saputra dengan NIM 2305093005. Saya Anissa Wibowo dengan NIM 2305093018. Saya Muhammad Ekso Adi Nugraha dengan NIM 2305930919. Saya Rina Maulana Wulandari dengan NIM 2305093031. Oke, masuk ke materi pertama, yaitu konsep demokrasi. Pengertian demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin demos,
yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya pemerintah. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang dilaksanakan secara langsung maupun perwakilan. Ciri-cirinya adanya kebebasan pers dan media, adanya persamaan hak bagi semua warga negara, adanya pemilihan umum langsung, serta pemerintah yang ada di tangan rakyat. Tujuan demokrasi. 1. Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. 2. Memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. 3. Mencegah perselisihan antar kelompok. 4. Menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. 5. Mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. 6. Membatasi kekuasaan pemerintah. Bentuk dari demokrasi sendiri kedua yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung. Untuk demokrasi langsung, setiap rakyat memberikan suaranya dalam menentukan suatu keputusan dan mereka memiliki pengaruh terhadap keadaan politik yang terjadi. Untuk demokrasi tak langsung sendiri merupakan demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Sudut pandang demokrasi dibagi dari dua, yaitu demokrasi dengan sistem parlementer, di mana lembaga eksekutif, seorang perdana menteri, tanggung jawab kepada lembaga legislatif. Untuk demokrasi dengan sistem presidensial, merupakan sistem demokrasi pemerintahan eksekutif yang dipisahkan dengan lembaga legislatif. Sedangkan Indonesia menganut demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang memiliki ciri khusus sesuai dengan ideologi negara Pancasila, yakni adanya musyawarah dan mufakat. Pengertian hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Contohnya seperti hak mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan tempat tinggal, dan lain-lain. Hak konstitusional yang diatur Undang-Undang Dasar 1945 antara lain, yang pertama, kelompok ketentuan yang menyangkut hak sipil, yaitu bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Yang kedua, kelompok hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapatnya secara damai. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan publik. Yang ketiga, kelompok hak khusus dan pembangunan, yaitu bahwa setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama. Yang keempat, kelompok yang mengatur tanggung jawab dan HAM, yaitu bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembahasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Pengingkaran hak warga negara.
Di Indonesia masih banyak pengingkaran hak warga negara yang seharusnya didapatkan. Misalnya, 1. Proses penegakan hukum yang belum optimal. 2. Angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. 3. Merebaknya kasus pelanggaran HAM. Yang keempat, masih terjadi kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama. Yang kelima, angka putus sekolah yang tinggi. Yang keenam, pelanggaran hak cipta. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara. Kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945. Contohnya seperti 1. Pasal 27 ayat 1 dan 2 yang isinya tentang setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan rasa persamaan kedudukan dengan tidak ada kecualinya. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 28J ayat 1 yang berisi tentang setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut, ganti slide. Contoh kewajiban warga negara. Yang pertama, wajib membayar pajak, misalnya pajak bumi, pajak bangunan, dan pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Yang kedua, menjaga fasilitas umum dan tidak merusaknya. Misalnya seperti tidak mencoret-coret tembok sembarangan dan buang sampah sembarangan. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar. Yang keempat, menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, menaati norma yang berlaku, misalnya seperti norma kesopanan dan norma hukum. Terakhir, keenam, wajib menaati peraturan lalu lintas, misalnya menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, tidak menerobos lampu merah, dan memiliki surat izin mengemudi. Hubungan antar hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua konsep yang saling terkait dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara hak dan kewajiban adalah bahwa hak seseorang seringkali berkaitan dengan kewajiban orang lain. Misalnya, warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas. Keduanya menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena jika salah satunya tidak terlaksana, akan terjadi pertentangan. Jadi, untuk mencapai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai warga negara, yaitu dengan cara mengetahui hak dan kewajibannya. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang hak asasi manusia. Istilah HAM pertama kali diperkenalkan oleh Roosevelt ketika Universal Declaration of Human Rights dirumuskan pada tahun 1948 sebagai pengganti istilah The Rights of Man. Dalam Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 digunakan istilah hak warga negara yang oleh The Founding Father dimaksudkan sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Namun, kedua istilah ini, HAM dan hak serta kewajiban warga negara, dipergunakan secara resmi oleh MPR sebagaimana tercantum dalam 4 amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, bab 10 dan bab 10A maupun dalam ketetapan MPR RI nomor XPII garis miring 1998. Kemudian hak menurut dalam ketetapan MPR RI nomor XPII garis miring 1998, hak merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapapun. Dan berikutnya adalah jenis-jenis HAM. Hak asasi manusia dibagi dalam 2 jenis, yakni yang pertama adalah hak asasi individual dan hak asasi sosial.
Hak asasi individual adalah hak fundamental yang melekat pada diri manusia individual, baik ya hak hidup dan berkembang hidup, seperti hak kebebasan batin, kebebasan menganut agama, kebebasan jalan hidup, hak atas nama baik, hak untuk kawin, dan hak membentuk keluarga. Yang berikutnya adalah hak sosial. Hak asasi sosial adalah hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai manusia sosial yang meliputi hak ekonomi, sosial, dan kultural. Umpamanya hak untuk memiliki kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, kesehatan, kerja, dan pendidikan. Hubungan antara negara hukum dan HAM. Negara hukum dan hak asasi manusia mempunyai hubungan yang erat dan saling mendukung. Negara hukum sebagai satu syarat terwujudnya hak asasi manusia. Dengan adanya supremasi hukum, maka hak-hak dasar warga negara akan terjamin dan terlindungi. Sebaliknya, hak asasi manusia adalah salah satu tujuan dari negara hukum. Sebab tanpa adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia, negara hukum tidak akan memiliki legitimasi dan kredibilitas sebagai penyelenggara kekuasaan yang adil maupun demokratis. Selain itu, HAM dan negara hukum juga memiliki beberapa prinsip bersama sebagai landasannya. Antara lain yang pertama, prinsip kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, prinsip pemisahan kekuasaan, yang dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, prinsip check dan balances. Setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi pengawasan dan pembatasan terhadap cabang kekuasaan lainnya agar tidak terjadi monopoli kekuasaan. Yang keempat, prinsip rule of law, bahwa hukum merupakan dasar bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, prinsip perlindungan hak asasi manusia, yang mana negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar setiap manusia tanpa diskriminasi. Baik, jadi kesimpulannya dari presentasi kami adalah pada dasarnya setiap warga negara demokrasi seperti Indonesia ini memiliki hak dasar seperti kebebasan bicara, berkumpul, dan memilih pemimpin mereka. Namun juga mereka juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban, menghormati HAM sosial sesama, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik serta pembangunan negara. Kesinambungan demokrasi juga tergantung pada pemahaman dan penghormatan terhadap HAM yang menjadi landasan kuat bagi hubungan harmonis antara hak dan kewajiban negara dalam menjalankan sistem ini. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada